ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Sefaot di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sangat bersyukur Engkau memberkati kami pada petang hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan dan juga waktu untuk kami bisa datang hadir beribadah di tempat ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapak Yahweh, kami menyadari bahwa kasih dan pemeliharaanmu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat-sangat bersyukur Bapa, dan tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan sabdamu. Sampaikanlah isi hatimu kepada setiap kami melalui hambamu, urapi hambamu dan juga kami semua yang mendengarkan dengan urapan yang sama, supaya kami dapat mengerti dan juga memahami serta dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Bapa, dan kami bersahati setan-setan yang akan mengganggu pemberitaan sabdamu, yang akan mencuri benih firman Tuhan, yang akan membelokkan alam pikiran kami, yang akan membuat kami mengantuk, membuat kami tidak bisa fokus dengan baik. Kami mematahkan dan menghancurkan kuasa itu, dan kami mengusir setan-setan itu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran sabdamu pada petang hari ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Malam ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan sabda Tuhan yang saya beri judul pembelaan terhadap orang pilihan. Tentu ketika kita mendengar tema atau judul khotbah pembelaan terhadap orang pilihan, kita ini berharap bahwa kita semua termasuk sebagai orang-orang pilihan dari Elohim, dan kita berhak mendapatkan pembelaan Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan bersama Bapak Saudara apa yang tertulis di kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari sini nanti kita akan mengetahui bersama, kita belajar bersama bagaimana supaya apa yang Tuhan janjikan bahwa pembelaan itu ada atas orang-orang pilihannya betul-betul dapat kita alami. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 Lukas pasal yang ke-18. Dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa seharusnya lah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Sambil berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim dan manusia tidak ia hormati. Dan di kota itu ada seorang janda dan dia datang kepadanya dengan berkata, belalah aku dari lawanku. Tetapi untuk beberapa waktu ia tidak mau. Namun setelah itu ia berkata pada dirinya, sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan manusia tidak kuhormati, pada akhirnya karena janda ini mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan membelanya agar dia tidak mengganggu aku dengan datang terus-menerus. Dan Tuhan berkata, camkanlah hakim ketidakadilan itu mengatakan apa. Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang,
akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini jelas mengajarkan kepada para murid waktu itu, murid-murid yang diajar oleh Tuhan Yesus secara khusus, dan juga sebetulnya orang-orang Ibrani yang mengikuti waktu itu. Tujuannya adalah supaya para murid termasuk kita pada masa sekarang ini senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Itu poin utamanya di ayat yang pertama tadi. Tuhan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan bahwa, atau yang intinya nanti, supaya seharusnya setiap orang itu senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Maka diupamakan ada seorang hakim tadi. Hakim tadi diupamakan tidak takut akan Elohim, tetapi karena ada seorang janda yang terus datang kepadanya minta tolong supaya dia dibela dari perkaranya, dari permasalahan yang dia hadapi, maka pada akhirnya hakim ini tadi mau membela janda tadi, Bapak Ibu. Jadi poin utama yang mau disampaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan ingin supaya orang-orang percaya, para muridnya percaya bahwa Elohim akan melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya. Saya akan baca ulang di ayat yang ke-6. Ini poin utamanya, Bapak Saudara. Poin utama bahwa hakim akan membela, demikianlah Elohim juga akan membela setiap orang pilihannya, yaitu di ayat 6 Lukas pasal 18. Dan Tuhan berkata, camkanlah hakim ketidakadilan itu mengatakan apa? Apa yang dikatakan di ayat 5, Saudara? Pada akhirnya karena janda ini mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan membelanya agar dia tidak mengganggu aku dengan datang terus menerus. Jadi karena hakim ini merasa terganggu, daripada mendatangkan kesusahan bagiku, baiklah aku akan segera membela janda ini. Dan poinnya dikatakan di situ adalah aku akan membelanya. Tentu watak atau profil atau karakter dari hakim ini tidak mewakili Elohim, Saudara. Dikatakan tadi hakim ini tidak takut akan Elohim. Dia tidak memiliki sifat Elohim di dalam dirinya, tentu tidak mewakili. Tetapi yang Tuhan Yesus mau sampaikan adalah bahwa seorang hakim yang tidak adil saja, ketika ada seseorang terus menemuinya, terus berharap kepadanya, dia mau turun tangan, mau membela. Terlebih lagi Bapa surgawi, Elohim kita, ketika ada orang yang dipilihnya terus menerus berseru kepadanya, berdoa dan tidak menjadi jemu, maka Tuhan Yesus mau sampaikan Elohim pasti membelanya. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada para murid dan juga kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-7 saya akan lanjutkan pembacaannya dan baca ulang ya, Lukas 18 ayat 7. Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka. Jadi poinnya di sini bahwa Elohim akan melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Artinya orang yang betul-betul berharap penuh kepada Elohim. Dia tidak berharap kepada manusia, dia tidak meminta pertolongan kepada orang-orang kuat, tetapi dia berharap dan meminta pertolongan, berdoa senantiasa hanya kepada Elohim. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita pernah dan saya rindu kita akan terus mengalami bahwa betul-betul Elohim melakukan pembelaan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Elohim. Bukan kita yang memilih Adoni Yesua, tetapi Adoni Yesua lah yang memilih dan menetapkan kita menjadi muridnya. Amin, Bapak Saudara.
Dialah yang sudah memilih kita. Dialah yang sudah menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang dipilihnya. Maka pembelaan-pembelaan seperti apa yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Tentu ketika kita menghadapi persoalan, sepanjang kita berserah kepada Tuhan, sepanjang kita meminta pertolongan kepada Tuhan, maka saya yakin Tuhan pasti memberikan kepada kita jalan keluar. Ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan yang berat, namun kita membawanya kepada Tuhan, namun kita senantiasa berdoa tanpa jemu-jemu tadi, saya percaya Tuhan membela setiap kita, memberikan jawaban atas apa yang kita minta kepadanya. Dan termasuk saudara, tentunya ketika kita sebagai para murid kadangkala juga menghadapi penganiayaan. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa orang-orang pilihannya yang mengalami penganiayaan, Tuhan akan memberikan pembelaan dan pertolongan kepada orang-orang pilihannya. Saya akan ajak kita membaca di Lukas pasal 21, saudara. Lukas 21 ayat 12. Nanti kita akan baca sampai ayat 19. Lukas 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun sebelum semuanya ini, mereka akan menjatuhkan tangannya kepada kamu dan akan menganiaya seraya menyerahkan ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur demi namaku. Ayat 13. Dan hal itu akan menjadi suatu kesaksian bagimu. Ayat 14. Oleh sebab itu taruhlah di dalam hatimu agar kamu bersiap untuk tidak membela. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa nanti para muridnya akan mengalami penganiayaan. Di ayat yang ke-12 sangat jelas tadi, mereka akan diserahkan ke sinagoga-sinagoga, dan kita melihat di Kisah Para Rasul dan juga di kitab suci kita sampai zamannya Paulus, mereka betul-betul mengalami penganiayaan itu, saudara, baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang di luar Yahudi. Mereka dibawa ke penjara-penjara. Dan di ayat 14 tadi katakan, taruhlah di dalam hatimu agar kamu bersiap untuk tidak membela. Tuhan Yesus ingin supaya mereka ditaruh di dalam hati, tidak usah membela diri, begitu. Artinya adalah bahwa Elohim sendiri yang akan melakukan pembelaan walaupun mereka diizinkan untuk dianiaya, walaupun mereka akan diserahkan ke penjara-penjara, dibawa ke hadapan raja-raja. Karena Tuhan Yesus sampaikan hal itu justru nanti akan menjadi suatu kesaksian bagimu. Orang akan melihat bagaimana ada Elohim yang memampukan para murid, orang-orang pilihannya, yang memberikan kesabaran, ketabahan, dan kemampuan yang adikodrati, yang di luar alamiah diberikan kepada orang-orang percaya, saudara. Ayat 15. Karena aku akan memberikan kepadamu sebuah mulut dan hikmat yang dengannya semua orang yang menentang kamu tidak dapat membantah maupun melawan. Ini adalah bentuk pembelaan Tuhan yang diberikan kepada orang-orang pilihannya bila orang-orang pilihannya tersebut ada di dalam penganiayaan. Jadi mereka akan diberikan hikmat, bentuk pembelaan Tuhan. Kalau mereka tidak usah memikirkan nanti mau ngomong apa, tidak usah, saudara. Karena Tuhan sendiri yang akan menaruh hikmat itu untuk mereka membela diri. Jadi pembelaan diri bukan berasal dari akal pikiran manusiawi mereka, tetapi berasal dari pikiran Tuhan, berasal dari hikmatnya Tuhan. Saya akan lanjutkan lagi sehingga dikatakan tadi apa? Semua orang yang menentang kamu tidak dapat membantah maupun melawan. Ini bentuk pembelaan Elohim kepada orang-orang pilihannya. Di ayat 16, namun kamu akan dikhianati juga oleh orang tua dan saudara-saudara dan kaum keluarga dan sahabat
dan mereka akan membunuh dari antara kamu. Ini bentuk penganiayaan yang Tuhan izinkan dapat terjadi atas para murid. Mereka akan dikhianati oleh saudaranya, oleh orang tuanya juga, saudara. Saudara-saudara, keluarga, sahabatnya, bahkan mereka akan dibunuh. Ayat 17, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Ayat 18, tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu sekali-kali akan binasa. Ini jaminan Tuhan. Ini pembelaan Elohim kepada para muridnya, bahwa sehelai rambut dari orang-orang kepala orang-orang pilihan Tuhan itu tidak akan mati, tidak akan binasa. Ayat 19 artinya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjamin kehidupan orang percaya, orang-orang pilihannya. Walaupun nantinya diizinkan Tuhan mereka ini mati, saudara, kalau belum waktunya mati tidak akan mati dengan teraniaya. Tetapi kalau saatnya mereka dianiaya dan kemudian Tuhan izinkan mereka harus mati oleh sebab penganiayaan itu, Tuhan Yesus jaminkan mereka akan memperoleh kehidupan kekal atau kerajaan Samayim. Dan di ayat 19 Bapak Ibu Saudara dikatakan, dengan kesabaranmu kamu akan memperoleh jiwamu. Jadi kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya kalau diizinkan Tuhan mengalami penganiayaan, kita ini harus bersabar menghadapi penganiayaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus katakan tadi, dengan kesabaranmu itu maka kamu akan memperoleh jiwamu. Kita akan mengalami keselamatan. Jiwa kita akan tetap selamat. Roh kita akan tetap ada di tangan Tuhan. Karena kita bersabar menanggung aniaya yang Tuhan bisa izinkan terjadi atas para muridnya. Kita lanjutkan lagi Bapak Saudara, yaitu bentuk pembelaan Tuhan kepada para murid ketika yang pertama tadi menghadapi persoalan, yang kedua ketika menghadapi penganiayaan. Yang berikutnya saudaraku, mari kita imani bersama, dan saya percaya kita sudah mengalami ini dan saya rindu kita akan terus mengalami. Pembelaan Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kita dalam berbagai keadaan perekonomian kita. Mau kita ekonominya sedang naik-naiknya atau sedang bangkrut-bangkrutnya, namun ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan dan kita mau terus belajar ada di dalam kehendak Elohim, saya percaya pembelaan Tuhan akan tetap nyata terjadi dalam hidup kita seperti yang pernah dialami oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus. Mari kita baca di Filipi pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13. Aku sudah mengetahui direndahkan, aku pun sudah mengetahui berkelimpahan. Dalam setiap hal dan dalam segala sesuatu aku sudah terlatih, baik untuk dikenyangkan maupun untuk merasa lapar, baik untuk berkelimpahan maupun untuk dibuat berkekurangan. Ayat 13, aku menyanggupi semuanya dalam Hamasiah yang menguatkan aku. Di sini kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Paulus. Bagaimana Rasul Paulus ketika pelayanan memberitakan kabar keselamatan kepada banyak jiwa, banyak bangsa, saudara, dia direndahkan. Dia mengalami kehidupan yang betul miskin. Dia pernah mengalami lapar, saudara, bukan karena berpuasa, tetapi karena memang betul-betul lapar, tidak ada yang bisa dimakan. Tetapi ada satu saat di mana dia berkelimpahan, dia mengalami kekenyangan, saudara. Dan Paulus katakan tadi, aku menyanggupi semua itu dalam Hamasiah yang menguatkan aku. Jadi mau dia berkelimpahan atau mau dia berkekurangan, dia ekonominya sedang hancur atau ekonominya sedang meningkat, dia tetap merasa kuat di dalam Tuhan. Itulah jaminan pembelaan Tuhan yang dinyatakan
kepada orang-orang pilihannya. Dan saya percaya sepanjang kita mau terus dekat kepada Tuhan, di dalam permasalahan perekonomian yang ada pada saat-saat ini yang tidak mudah ini Bapak Saudara, kita akan tetap mengalami, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin Saudara. Yang penting itu cukup, tidak usah berkelebihan. Amin Saudara. Mau apa-apa cukup gitu loh Saudara. Mau makan enak ya cukup Saudara. Mau nyekolahkan anak cukup. Mau mantok ke anak cukup. Gitu. Mau sekolah tinggi lagi ya cukup. Mau apapun, mau bangun rumah cukup Saudara. Tidak usah lebih, tidak apa-apa, tapi cukup Saudara. Tapi yang saya maksud adalah jaminan pembelaan Tuhan dapat terjadi atas orang-orang pilihannya dalam hal kehidupan perekonomiannya. Baik dia sedang kekurangan atau dia sedang berkelimpahan, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Amin Saudara. Saya percaya kita mengalami, saya mengalami betul itu Saudara, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Di samping saya bekerja, berjualan ikan, kadangkala Tuhan gerakkan orang-orang untuk memberkati kami dengan sayuran, dengan makanan. Ada yang kemudian juga kadang-kadang memberikan persembahan kasih melalui transferan ke nomor rekening saya, baik melalui Bapak Gembala Yakub maupun secara pribadi kepada saya. Bagaimana saya dan setiap kita, saya percaya mengalami pembelaan Tuhan dalam hal kehidupan perekonomian kita. Lalu berikutnya Bapak Saudara, pembelaan Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi umat pilihannya atau terlebih menjadi pelayannya, maka kehidupan rumah tangga orang itu saya percaya juga dijamin dan diteguhkan oleh Tuhan. Sedangkan bidan-bidan yang waktu itu saja belum menjadi umatnya Elohim tetapi takut akan Elohim, artinya takut melakukan pembunuhan saja, saudara, dibela oleh Tuhan. Siapa saudara bidan-bidan yang takut akan Elohim itu? Kita baca di Keluaran pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Keluaran 1 ayat 20 sampai 21. Dan Elohim berbuat baik kepada bidan itu dan berlipat gandalah bangsa itu serta menjadi sangat kuat. Jadi tentu kita tahu ceritanya waktu itu Paro atau Firaun memerintahkan supaya bidan-bidan itu kalau menolong orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani melahirkan, kalau didapati bayi yang dilahirkan itu laki-laki, mereka harus membunuhnya. Kalau perempuan biarin saja, tidak apa-apa gitu. Tetapi bidan-bidan itu tidak menaati perintah pemimpinnya. Mereka takut akan Elohim. Jadi kalau ditanya kok bayi laki-laki orang Israel kok masih tetap hidup, tidak ada kok tidak kamu bunuh? Mereka beralasan, kitab suci kisahkan, ketika kami datang mereka sudah melahirkan karena perempuan Ibrani itu memang kuat-kuat begitu. Betul ya, ingat ceritanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan ayat 21. Dan karena bidan itu takut akan Elohim, maka dia meneguhkan rumah tangganya bagi mereka. Rumah tangga mereka, kehidupan berumah tangga dari bidan-bidan itu diteguhkan, dikuatkan oleh Elohim. Barangkali di masa-masa itu kehidupan berumah tangga dari banyak orang Mesir tidak teguh, tidak kuat, gampang kawin cerai dan sebagainya, barangkali seperti itu saudara. Secara kehidupan perekonomiannya juga mungkin sangat susah. Tetapi kita melihat bahkan orang yang dalam tanda kutip tidak dipilih secara khusus oleh Elohim, bidan-bidan di Mesir ini, namun karena mereka takut akan Elohim, kehidupan rumah tangga mereka diteguhkan oleh Elohim. Maka saya percaya saudara, saya beriman sungguh-sungguh, kalau kita betul-betul menjadi orang pilihan Elohim, kita mau terus hidup di dalam jalurnya Elohim, kehendaknya Tuhan, maka rumah tangga kita pun juga akan diteguhkan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi dalam keluarga kita,
sepanjang kita mengandalkan Tuhan, sepanjang komitmen dari dua orang yang sudah mengikat janji itu tetap bisa dipegang teguh, pasti ada jalan keluar, pasti Tuhan yang akan meneguhkan. Kecuali ada salah satu atau dua-duanya tidak bisa memegang komitmennya sama-sama, ini sudah sulit Bapak Saudara untuk mengalami pemulihan. Lalu Bapak Ibu, pembelaan Tuhan atas orang-orang pilihannya juga bisa terjadi ketika orang tersebut difitnahkan dari yang jahat dan diperlakukan secara tidak adil. Barangkali dia tidak punya kesempatan untuk membela dirinya sendiri, namun kita akan melihat bagaimana orang yang diperlakukan tidak adil, bagaimana seorang yang difitnah kan segala yang jahat, tetapi karena dia ini orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan dia terus hidup takut akan Elohim, Elohim betul-betul membela kehidupannya. Kita tahu kehidupan Yosef, bagaimana kakak-kakaknya memfitnahnya di hadapan ayahnya, saudara, seolah-olah dibunuh oleh binatang buas, padahal mereka sendiri yang akan membunuhnya, saudara. Lalu juga dia difitnah oleh istrinya Potifar, seolah-olah dia akan memperkosa Potifar, padahal dialah yang akan diperkosa oleh istrinya Potifar ini, saudara. Namun kita melihat bagaimana Bapak Yahweh membela kehidupan Yosef, bagaimana dia tetap ada di dalam takut akan Elohim, sehingga visi dan mimpi yang Tuhan pernah taruh di dalam kehidupan Yosef ketika remaja, bagaimana dia akan disembah oleh kakak-kakaknya begitu dalam mimpi yang pernah dia lihat, saudara, betul-betul terjadi, sehingga pada akhirnya dia tahu kenapa engkau mereka-rekakan yang tidak baik dan Tuhan izinkan itu, karena aku tahu bahwa Tuhan ingin supaya aku mendahului engkau, supaya aku bisa memelihara suatu bangsa yang besar gitu. Jadi kita lihat bagaimana orang yang sudah dipilih oleh Elohim dan mereka tetap hidup dalam takut akan Elohim, pembelaan Tuhan tetap ada, tetap nyata, walaupun orang itu difitnah, walaupun orang itu diperlakukan dengan tidak adil, pembelaan Tuhan tetap akan terjadi dalam hidup orang itu. Kalau ada di antara saudara, Bapak Ibu di tempat ini maupun di ruangan rumah saudara masing-masing yang mendengarkan siaran ini, kalau saudara merasa sedang difitnah dan diperlakukan secara tidak adil pada hari-hari ini, berserulah, berdoalah, berharaplah kepada Elohim. Biarlah kiranya Elohim melakukan pembelaan kepada setiap kita, seperti yang dia pernah lakukan, perbuat untuk Yosef yang mengasihi dia. Lalu saudara, Tuhan juga akan melakukan pembelaan kepada orang-orang pilihannya ketika orang-orang pilihannya itu direndahkan, ketika orang-orang pilihannya barangkali juga dilecehkan oleh orang lain. Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin, saudara? Saudara percaya? Kita bayangkan kita sebagai orang tua saja, ketika anak kita tidak berbuat salah tetapi dibully oleh temannya, atau mengalami pelecehan atau direndahkan oleh orang-orang lain, kita sebagai orang tua tidak terima, itu pasti secara alamiah seperti itu, saudara. Apalagi kalau kita menjadi anaknya Bapa Yahweh yang nurut, yang taat, ketika kita dianiaya, ketika kita difitnah, kita direndahkan, hati Bapa pasti tidak akan tega. Tuhan pasti tidak akan tinggal diam, pasti membelani kita, saudara. Hal itu kita pernah lihat contohnya adalah ketika Mose. Bagaimana Mose atau Musa ini saat direndahkan oleh Datan, Korah, dan Abiram. Mereka mengata-ngatai Mose sebagai orang yang meninggikan dirinya melebihi jemaat Yahweh. Padahal memang Yahweh yang memilih Mose, bukan Mose yang meninggi-ninggikan dirinya, memilih dirinya untuk memimpin orang Israel. Bukan, saudara. Tetapi Datan, Korah, Abiram ini merasa bahwa Mose meninggikan dirinya, dan kita lihat bagaimana Yahweh membela kehidupan dan pelayanan Mose, sehingga Datan, Korah, dan Abiram dihukum dengan cara ditelan hidup-hidup di dalam tanah, terkubur hidup-hidup, saudara.
Kita juga ingat bagaimana ketika Miriam mempersalahkan, mengatai Mose ketika Mose ini mengambil perempuan Kus. Ya, Tuhan saja tidak protes ketika Mose mengambil perempuan Kus, kok ini Miriam kok protes, saudara. Dan Tuhan tidak terima juga. Dan kita tahu Miriam kemudian waktu itu kena apa, saudara? Kena kusta. Jadi itu bentuk pembelaan Tuhan atas orang-orang pilihannya. Bukan hanya terjadi di perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama atau di kitab Tenah, kitab Torah itu sudah dikisahkan, saudara. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara, pembelaan Elohim atas orang-orang pilihannya juga bisa terjadi ketika kita ini memiliki kerinduan atau cita-cita yang baik dan benar. Maka cita-cita kita yang baik, kerinduan kita yang baik namun benar di hadapan Tuhan pasti direstui oleh Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan di sana, dan inilah keyakinan diri yang kita miliki terhadap Dia, bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Tuhan pasti mendengarkan kita. Tuhan pasti mengabulkan yang kita minta, memberi yang kita minta bila kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Ini yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita meminta sesuai dengan kehendak Dia, bukan sesuai kehendak diri kita sendiri saja, saudara. Lalu di Efesus pasal 3 ayat 20, namun bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan di atas segalanya, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang sedang bekerja di dalam kita. Paulus mengingatkan juga kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukan di atas segalanya, itu jauh melebihi apa yang kita minta dan kita pahami. Jadi kita minta ini, ternyata Tuhan itu beri lebih jauh dari apa yang pernah kita minta. Dan saya yakin kalau kita merenung-renungkan dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan lakukan hal itu juga kepada setiap kita. Amin, saudara. Kita kadang ketika sudah melewati masa-masa sulit tertentu, kadang kita tidak pernah membayangkan ternyata saya bisa melalui semua ini. Ternyata saya bisa mencapai level ini sekarang ini sungguh di luar dugaan dan pemikiran kita. Dan itu terjadi oleh karena pembelaan Tuhan. Karena tadi Tuhan memberikan kepada kita lebih atau melebihi apa yang kita minta. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, saudara. Saya akan bacakan bagi kita. Namun sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar dan belum pernah timbul pada hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan yang belum pernah kita bayangkan, yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat sebelumnya, Tuhan itu sanggup untuk memberikan dan menyediakannya bagi kita. Asal tadi syaratnya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang-orang pilihannya sepanjang kita ini mengasihi Elohim, percaya dan imani bersama bahwa kalau kita meminta sesuatu, Tuhan memberikan, bahkan akan di luar apa yang pernah bisa kita bayangkan dan dengar, saudara. Tuhan memberikan lebih dari itu kepada kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terakhir, pembelaan Tuhan atas orang-orang pilihannya yang berikutnya adalah Tuhan akan memberikan jalan keluar saat orang-orang pilihannya menghadapi pencobaan. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 saya akan bacakan. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi. Tetapi Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya dengan pencobaan itu, Dia bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya.
Ini janji Tuhan juga, saudara. Ini bentuk penyertaan dan berkat Tuhan untuk orang-orang yang mau terus menjadi orang-orang pilihannya, untuk terus hidup benar menurut kehendak Tuhan. Maka ketika menghadapi pencobaan, Tuhan itu memberikan kekuatan, dan yang kedua, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga orang-orang pilihannya akan sanggup menanggung pencobaan itu, walaupun rasanya berat. Bapak Gembala sudah sering menyampaikan kepada kita, masa-masa paling berat adalah ketika dipecat dari sinode yang lama, ketika harus meninggalkan rumah pastori pada waktu masa-masa paling berat, saudara. Tetapi toh bisa terlewati ternyata. Bahkan Bapak Gembala sering bersaksi, kalau suruh mengalami itu lagi, mau diberikan uang berapa miliar pun tidak mau, saking beratnya, saudara. Tetapi toh Bapak Gembala sudah melaluinya, sanggup menanggungnya, saudara, karena memang Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga boleh ada gereja di tempat ini. Semua atas seizin dan kehendak Tuhan, saudara. Lalu Bapak Saudara, dikatakan tadi bahwa Elohim itu tidak akan menunda-nunda atau mengulur waktu. Saya akan baca ulang di Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Kita boleh percaya dan memang harus beriman bahwa Tuhan akan melakukan pembelaan bagi kita, orang-orang pilihannya. Bahwa Tuhan akan melakukan pembelaan kepada kita dengan segera. Namun kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa segeranya Tuhan itu seringkali berbeda dengan segeranya kita. Ini Tuhan kok lambat sekali, kok enggak cepat-cepat nolong saya. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri yang paling tepat dan paling baik buat setiap kita. Kita ingat ketika Lazarus sakit, saudara-saudaranya segera mengharapkan supaya Tuhan Yesus segera hadir, menjamah dan menyembuhkan Lazarus dari sakit penyakitnya. Tetapi Tuhan punya rencana, memang Tuhan menunda kehadirannya. Tuhan katakan dia memang akan tertidur, padahal Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus nanti akan mati. Dan Tuhan memang akan menunjukkan kuasanya dengan cara membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Namun tampaknya terlambat. Tampaknya Tuhan itu berdiam diri, padahal Tuhan punya rencana yang lebih dalam kehidupan kita. Jadi segeranya Tuhan harus kita juga pahami, belum tentu itu sesuai dengan segeranya kita. Dan percayalah, segeranya Tuhan itu pasti yang terbaik dan pasti paling pas buat kita, Bapak Saudara. Bagian kita adalah kita harus terus berharap kepada Tuhan, berdoa tanpa jemu-jemu. Dan tadi ada pertanyaan dari Tuhan Yesus, akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Ini yang perlu kita jaga, Bapak Saudara, bahwa iman kita harus tetap ada di bumi ini. Iman kita, pengharapan kita kepada Bapa Yahweh di dalam Yesus Hamasiah dan Ruach Kodes harus tetap didapati. Maka Bapak Saudara, kita mari jaga iman kita, karena iman seseorang itu bisa hilang ya. Barangkali karena tidak kuat menghadapi penderitaan hidup, orang kemudian meninggalkan Tuhan, itu banyak. Tetapi sebaliknya ketika mengalami kelimpahan hidup, orang juga meninggalkan Tuhan, kehilangan imannya juga banyak di luar sana, saudara. Ketika kadangkala orang kecewa kepada Tuhan karena apa yang diinginkan dan didoakan tidak didapatkan, orang juga kehilangan imannya, meninggalkan imannya. Kemudian demi pasangan hidup ini juga banyak sekali, saudara, orang meninggalkan imannya. Demi pekerjaan, demi fasilitas kehidupan, demi kehormatan, demi ketenaran, popularitas dan lain-lain, kadangkala juga orang mau kehilangan imannya. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya pertanyaan ini dijawab dengan benar lewat bukti perbuatan kita. Ketika anak manusia datang, akankah didapati iman di bumi ini? Dan saya berdoa kita didapati salah satu dari sekian banyak orang yang didapati memiliki iman. Amin, saudara. Kita harus buktikan itu dalam kehidupan kita. Jadi malam ini Bapak Saudara, kita belajar bersama, mari
tidak jemu-jemu di dalam berdoa, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup membela kita orang-orang pilihannya. Kita mari percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan pembelaan kepada kita dengan segera, dengan catatan tadi segeranya bukan menurut segeranya kita, tetapi menurut waktu Tuhan yang terbaik. Mari kita jaga dan pelihara serta perkuat iman kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pesan Tuhan buat kita adalah mari jaga hati kita, jaga hidup kita, perilaku kita, tutur kata kita supaya tetap benar, dan kita akan terus menjadi orang yang takut akan Elohim. Maka pembelaan Tuhan itu pasti dinyatakan bagi kita. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, bagaimana Tuhan membela kita, saudara? Kita mungkin sebagai orang tua, anak kita disalai oleh orang lain, ternyata anak kita duluan yang menyalahi, kita tidak bisa bela karena anak kita yang salah, saudara. Kecuali anak kita pada posisi yang benar kemudian disalahi oleh orang lain, kita sebagai orang tua bisa membela anak kita. Betul, saudara? Maka mari kita jaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan, kita takut akan Elohim, maka betul-betul saya percaya kita akan mengalami pembelaan-pembelaan Tuhan dalam hidup kita itu sungguh luar biasa. Demikian Bapak Saudara, kiranya menjadi berkat, menguatkan setiap kita. Bapak Yahweh memberkati kita semua, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ishakar Irawan Dwi Atmoko yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Doa yang tidak jemu-jemu itu inti daripada apa yang kita dengar pada malam hari ini. Orang yang tidak jemu-jemu berdoa itu orang yang memahami bahwa waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Saya jadi ingat program refleksi pada hari yang telah lalu di Radio Surya Kebenaran Ambarawa, kegiatan rohani yang tidak disukai umat Nasrani. Padahal justru itu yang paling penting. 3 hal yang paling utama adalah berdoa, membaca firman setiap hari, dan memberitakan kebenaran. Ini yang sangat penting. Kalau berita negatif cepat menyebarnya, dan kita bahkan suka menjadi mediatornya, menjadi pemberitanya. Padahal itu mengandung makna atau tujuannya supaya dinilai orang up to date. Tetapi seharusnya berita firman lebih daripada itu, harus cepat. Seperti kemarin ketika ada orang yang membodoh-bodohi saudara karena menjadi pengikut saya katanya, maka saya segera menyanggahnya bahwa kita ini bukan orang-orang yang tolol. Ya, jadi ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu berdoa saja terus. Kalaupun belum apa yang kita rindukan belum dapat, pokoknya doa saja. Ya, itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan itu maha mengetahui kebutuhan kita. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Ishakar Irawan Dwi Atmoko yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh, Engkau yang telah menyampaikan isi hatimu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes melalui hambamu Bapak Pendeta Ishakar Irawan Dwi Atmoko yang pada malam hari ini telah menyampaikan isi hatimu dengan luar biasa, sehingga kami semakin memahami kehendak-Mu bukan kehendak kami, dan waktu-Mu bukanlah waktu kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu itu dengan luar biasa. Engkau atur kehidupan masa depannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan ketika malam nanti kami tidur, izinkan malaikat-Mu tetap menjagai dan melindungi kami, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, dijauhkan dari sakit penyakit, kuasa setan maupun orang jahat, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami,
Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.